Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosonaji dimanapun anda berada. Nah sobat, saya sedang melihat dari katalog. Isi dari katalog ini ada salah satu dari foto pusaka, yang mana foto pusaka ini menurut saya adalah pusaka yang bagus. Meskipun dia bentuknya dia bentuknya unik dan di hati saya itu ada perasaan suka. Meskipun saya tidak memiliki pusakanya, tetapi di hati saya itu ada perasaan suka dalam melihat dari pusaka ini sobat. Ini kerisnya keris Luk 5, dapurnya adalah Maheso Salurung, berpamor bungkus dan bertangguh Majapahit. Nah ini adalah pusaka yang membuat hati saya itu suka dalam melihatnya. Nah, saya jadi teringat bahwasanya saya juga baru saja mendapatkan sebuah pusaka. Pusaka ini dapurnya kalau menurut saya adalah berdapur kebu kantong sobat. Nah ini baru saja saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Surabaya. Warangkanya ini warangka sangat sederhana banget. Nah ini nanti akan saya ganti untuk warangkanya. Jadi kalau yang kayak gini kemungkinan akan saya ganti untuk di warangkanya. Karena kalau anda melihat sobat, untuk di dedernya ataupun juga mendaknya ini pun juga termasuk dari deder koden atau mendak koden juga. Begitupun juga dengan pendoknya ini. Nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan dengan dapur kebu kantong. Di sini pun juga nanti akan saya sertakan juga untuk mereview atau menunjukkan kepada Anda. Ini juga salah satu dari dapur varian kebu, yaitu kebu teki. Nah ini di dalam dunia tosonaji yang saya ketahui sobat, dalam mendapatkan pusaka kebu teki ini bisa dikatakan susah-susah gampang. Nah ini juga termasuk dari pusaka yang istimewa dan juga termasuk dari pusaka yang langka. Warangkanya ini masih saya serviskan ke tukang saya. Nanti kalau seumpama sudah selesai mungkin akan saya review kembali, mungkin berbarengan dengan pusaka yang ini. Nanti akan saya tunjukkan beberapa varian dapur kebu. Nah ini pun juga dapurnya adalah dapur varian kebu sobat, yaitu dapur kebu lajer. Nah mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari dapur kebu lajer yang pusakanya bagus, bilahnya masih lumayan tebal. Nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi anda. Apalagi untuk di warangkanya pun juga sudah selesai saya serviskan sobat. Nah motif dari warangkanya pun juga bagus seperti ini. Nah, seperti apa sih wujud dari pusaka-pusakanya? Kita langsung saja akan melihatnya bersama-sama. Akan saya balik untuk kameranya. Baik sobat semuanya, langsung saja kita akan melihat. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda dulu untuk di pusaka yang ada di katalog buku Spirit Aji Saka. Nah, mungkin di antara sobat pun juga ada yang mempunyai buku katalog ini, silakan Anda buka. Nah, ini adalah untuk di pusakanya, keterangannya keris Luk 5, dapurnya adalah Maheso Salurung, berpamor bungkus bertangguh Majapahit. Nah ini kalau saya melihatnya sobat, dia gandiknya panjang. Nah gandiknya panjang dan di sini kalau saya melihatnya kayaknya ada kembang kacangnya. Nah ini coba kita akan melihat untuk di pusaka koleksi terbaru saya, karena saya baru saja mendapatkan pusaka dengan dapur kebu kantong. Kalau menurut saya, kalau di sini ini tadi keterangannya adalah kebu salurung. Nah untuk di warangkanya ini seperti ini sobat. Jadi kalau kita melihat, nah ini untuk di dedernya ini dia koden kayaknya ini. Nah itulah kenapa ini nanti untuk di warangkanya akan saya ganti. Nah pendoknya pun juga pendok koden ini kalau menurut saya. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya nih sobat. Ini sudah posisinya diwarangi. Nah, sudah diwarangi. Pamornya adalah pamor, kalau menurut saya masuknya di pamor pedaringan kebak ini sobat. Mungkin juga ada yang bilang pamornya pamor ngulit semongko, silakan. Nah ini adalah salah satu dari jenis varian dapur kebu yang termasuk langka ini. Ini kalau anda melihat untuk di gandiknya, dia gandiknya panjang sobat, hampir ke bagian atas dari bilahnya. Nah di bagian sini ada kembang kacangnya. Ini kalau menurut saya namanya adalah dapur kebu kantong. Nah kalau kebu salurung seperti apa Mas Tony? Nah kalau sepengetahuan saya, kalau kebu salurung itu dia gandiknya sampai ke bagian atas. Nah hampir sama seperti ini, hanya saja tidak ada kembang kacangnya. Jadi cuma gandiknya sampai memanjang sampai ke bagian atasnya sini. Itu kebu salurung. Kalau kebu kantong dia ada kembang kacangnya. Nah ini kalau menurut di pemahaman tosan aji saya seperti itu. Kalau ada kesalahan silakan anda koreksi sobat. Nah ini biar apa ya, ini adalah salah satu dari pembeda atau
perbedaan dari kebu kantong dan juga kebu salurung. Tetapi juga ada juga yang menyebut bahwasanya seperti ini juga masuk di kebu salurung. Nah, contohnya ini tadi. Nah, di keterangan buku ini kan dia ada kembang kacangnya juga. Tetapi di sini keterangannya disebutnya adalah Maheso salurung. Ini apa ya? Perbedaan ya. Memang untuk di dunia tosan aji terkadang perbedaan seperti ini sesuatu yang mafhum kita jumpai sobat. Nah, ini kalau untuk saya tetap saya menyebutnya adalah dapurnya dapur kebu kantong kalau menurut saya. Nah, kalau tidak ada kembang kacangnya baru saya menyebutnya adalah kebu salurung. Nah, ini adalah pusaka yang bagus, istimewa kalau menurut saya. Bilahnya masih lumayan tebal sobat. Saya kalau nggak salah dulu pernah punya dapur kebu kantong seperti ini. Nah, untuk dibilahnya hanya saja agak tipis, tetapi sudah termahar. Tadi termahar ke kemana dulu ya? Sudah lupa karena sudah lama. Nah, alhamdulillah ini saya berhasil mendapatkan kembali sobat. Mungkin sekitar berapa ya? Setahun apa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah untuk di pusakanya. Waktu itu pusakanya habis saya review terus termahar. Nah ini nanti sobat akan saya buatkan warangka dulu. Jadi ini nanti akan saya buatkan warangka baru. Jadi untuk di warangkanya yang ini nanti tidak akan saya pakai karena saya tidak suka, tidak serp, karena apa ya, kok kayaknya tidak pas gitu loh. Nah, padahal untuk di pusakanya ini adalah pusaka bagus dan juga termasuk dari pusaka langka. Harusnya untuk di warangkanya pun juga disinkronkan, jadi disepadankan dengan pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari Surabaya. Dapurnya adalah dapur kebu kantong. Pamornya adalah pamor pedaringan kebak atau juga pamor masuk di pamor ngulit semongko. Nah, ini pusakanya bagus dan insya Allah sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, kita akan melihat untuk di dapur kebu teki. Nah, biar apa ya, biar sekalian gitu. Nah, ini adalah dapurnya dapur kebu teki. Ini pun juga untuk digandiknya dia panjang sobat. Nah, daripada kebanyakan umumnya gandik keris, untuk di dapur kebu lajer itu memang untuk digandiknya agak panjang. Nah, kalau untuk di kebu teki dia ada kembang kacangnya. Nah, ini ada kembang kacangnya. Nah, bedanya kalau dengan kebu lajer dia tidak ada kembang kacang. Kalau kebu lajer, coba akan saya tunjukkan kepada Anda untuk yang dapurnya dapur kebu lajer. Nah, ini warangkanya Gayaman Jogja. Kayunya saya kurang paham, yang pasti untuk di motifnya ini bagus. Kemarin ada yang bertanya tentang apa ya, dapur kebu. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi pencarian Anda sobat. Kita akan melihatnya seperti apa wujudnya. Ini dapurnya adalah dapur kebu lajer atau Maheso lajer dengan pamor ngulit semongko. Dan di bagian sor-soran dari bilahnya ini pamornya adalah pamor Putri Kinurung. Nah, untuk dibedanya dengan dapur Maheso teki. Nah, ini. Jadi kalau untuk di Maheso teki dia ada kembang kacangnya, sedangkan kalau untuk di Maheso lajer sobat ini tidak ada kembang kacangnya. Nah, jadi kita sudah tahu untuk di perbedaan dari dapur kebu teki dan juga dapur kebu lajer. Nah, kita kembali lagi untuk di pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, kalau untuk yang ini adalah dapurnya dapur kebu kantong. Konon di dalam pengetahuan tosan aji yang saya ketahui nih sobat, tuah dari dapur kebu kantong ini apabila kita mendapatkan sebuah rezeki itu akan gampang sekali kita menyimpannya. Nah, kantong atau juga saku itu kan tempat untuk kita menyimpan barang atau menyimpan sesuatu. Nah, diharapkan tuah dari pusaka berdapur kebu kantong ini pun juga sama. Jadi fungsinya untuk kekayaan kita atau rezeki kita ini agar mudah kita tabung atau mudah kita simpan. Jadi tidak mudah untuk keluar dengan hal-hal yang tidak berguna. Bisa dikatakan untuk di pemiliknya hemat dan tidak boros. Kantong atau juga saku ini di dalam pemahaman saya adalah sesuatu untuk menyimpan barang. Jadi tempat untuk menyimpan uang atau menyimpan sesuatu gitu berada di kantong atau berada di saku. Itulah kenapa mengambil dari filosofi tersebut keris dengan dapur kebu kantong ini untuk dituahnya yang saya ketahui adalah agar pemiliknya mudah dalam mengumpulkan harta bendanya. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Ini nanti akan saya pesankan warangka baru sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir.
Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosana Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.